wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Zafira dengan NPM 2021 01542 dari kelas R7F, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Indraprasta PGRI. Pada video ini, saya akan melakukan konseling lintas budaya dengan kasus yaitu seorang mahasiswi dengan inisial P. Dia merupakan seorang mahasiswi dari perantauan. Ya, dia berasal dari Garut dan dia merantau ke Jakarta Selatan. Selama menjadi perantauan, klien ini merasa banyak sekali perbedaan antara kebiasaan ataupun kebudayaan yang biasanya berasal dari daerah dia, namun di tempat perantauan ini berbeda sekali, dan dia merasa cukup kaget gitu karena untuk di tempatnya saat ini, tempat dia berkuliah, dia melihat banyak orang bisa mengambil keputusan apa yang mereka mau tanpa harus ada campur tangan dari kedua orang tuanya. Ya, sedangkan klien ini banyak sekali tekanan dari keluarga, terutama dalam setiap pemilihan keputusan klien tersebut. Ya, jadi klien merasa dia ingin melakukan perubahan terhadap dirinya, dan juga mungkin karena sedikit terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan di tempat barunya ini, klien ingin merasakan bagaimana menjadi orang-orang yang bisa mengambil keputusannya sendiri tanpa ada pengaruh orang lain. Nah, di sini klien mulai berkonsultasi bagaimana cara dia berbicara baik-baik, mencoba untuk berbicara baik-baik kepada orang tua klien agar pendapatnya diterima, karena mungkin untuk di kebudayaan ataupun kebiasaan daerah klien ini, karena di lingkungan klien ini tradisi untuk menghormati orang yang lebih tua, sopan santun itu sangatlah hal yang penting, dan klien melakukan konseling ini supaya ia tidak ada salah ketika dalam penyampaiannya, dan untuk menghilangkan rasa cemas klien ketika ia akan berusaha untuk berbicara kepada orang tuanya terkait pemilihan keputusan yang akan diambil oleh klien tersebut. Baiklah, kita langsung saja menyaksikan video konseling lintas budaya ini. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Selamat datang ya. Saya senang sekali kamu bisa hadir pada sesi konseling kali ini. Nah, berhubung ini konseling pertama kita nih, saya belum kenal kamu, belum tahu nama kamu. Bisa kamu perkenalkan diri kamu terlebih dahulu? Nama saya Kalau boleh tahu kamu tinggalnya di mana ya? saya tinggal di Jaksel, tapi saya dari Garut aslinya. Oh, asli Garut. Berarti di sini ngerantau ya? Iya. Oh iya, gitu. Baik. Nah, makasih ya udah hadir pada konseling hari ini. Nah, saya ingin mengingatkan kamu nih bahwa ruangan ini adalah tempat yang aman dan bebas dari penilaian apapun. Jadi kamu bebas menyampaikan apa yang kamu rasakan saat ini gitu, tanpa ada penilaian baik dari saya ataupun orang lain gitu ya kan, karena saya akan merahasiakan sesi konseling hari ini gitu. Nah, kamu bisa berbicara tentang apapun yang kamu rasakan tanpa merasa takut. Nah, apakah kamu merasa nyaman untuk mulai bercerita tentang apa yang sedang kamu hadapi? Oke, terima kasih. Sebenarnya saya merasa agak cemas, tapi saya akan mencoba
Saya berasal dari keluarga yang sangat memegang teguh tradisi kami, nilai-nilai kami yang sangat penting dan selalu diajarkan untuk menghormati orang tua dan mengikuti keputusan mereka, bahkan dalam hal-hal besar dalam hidup saya. Tapi di sini, di daerah ini, saya melihat orang-orang lebih bebas dalam membuat keputusan sendiri, dan itu membuat saya merasa sedikit kejebak. Gitu ya. Oke. Saya mengerti. Emang terkadang ketika kita berada di lingkungan yang berbeda, kita bisa merasa seperti berada di antara dua dunia gitu ya kan. Dengan nilai-nilai tradisional yang kita bawa dari rumah dan tempat yang kita tempati saat ini gitu ya kan, dengan norma-norma yang lebih individualis ya kan. Nah, ini bisa sangat membingungkan dan membuat kita merasa tidak sepenuhnya di tempat kita. Nah, bisa ceritakan lebih lanjut tentang bagaimana perasaan Anda dalam situasi ini? Iya, saya merasa sangat bingung. Di rumah, keluarga saya selalu mengingatkan saya untuk membuat keputusan yang akan membawa kehormatan bagi mereka. Dan mereka sangat mengandalkan saya. Tapi di sini, saya merasa seolah-olah saya harus memilih antara mengikuti harapan mereka atau mengejar impian saya sendiri. Saya sering merasa tertekan, karena saya ingin menunjukkan bahwa saya bisa mandiri, tapi saya juga tidak ingin mengecewakan keluarga saya sendiri. Gitu, baik-baiknya. Perasaan kamu itu sangat valid ya kan. Nah, kamu itu berada di persimpangan yang cukup sulit gitu ya kan, antara menjaga kehormatan keluarga dan tradisi, sementara juga merasa kebutuhan untuk mengekspresikan identitas dan keinginan pribadi Anda gitu ya kan, merasa ingin bebas gitu. Nah, itu adalah konflik yang sering kali muncul ketika seseorang hidup dalam dua budaya yang sangat berbeda. Apa yang Anda rasakan ketika berada di titik tersebut? Nah, apa ada contoh situasi spesifik yang bisa Anda ceritakan? Ada. Salah satu contohnya itu ketika saya memilih jurusan. Di daerah saya, banyak orang tua yang menginginkan anak-anak mereka memilih jurusan yang dianggap prestisius atau menjanjikan secara finansial. Tetapi saya ingin mengejar bidang saya yang lebih saya cintai, yang mungkin tidak sepopuler di mata orang tua saya. Ketika saya memberitahukan mereka tentang pilihan saya, mereka tidak setuju dan merasa saya membuang peluang. Saya merasa bersalah dan itu membuat saya merasa jauh dari mereka. Gitu ya, pasti sangat berat ya. Kamu ingin mengikuti passion kamu, tetapi di sisi lain kayak kamu merasa kayak ada tekanan untuk memenuhi harapan keluarga gitu ya. Nah, ketika nilai-nilai pribadi dan harapan keluarga bertabrakan, terkadang perasaan bersalah dan bingung bisa muncul ya kan. Nah, bagaimana perasaan Anda saat ini setelah memilih jurusan yang Anda pilih saat ini? Apa Anda merasa lebih tenang atau masih ada ketegangan gitu? Sebenarnya saya merasa sedikit lega karena saya akhirnya memilih jurusan yang saya suka. Tapi saya juga merasa tidak nyaman. Ketika saya berpikir tentang orang tua saya merasa cemas dan khawatir mereka akan merasa kecewa jika mereka mengetahui bahwa saya benar-benar mengikuti jalan yang berbeda dari yang mereka inginkan buat saya. Perasaan lega dan cemas bersamaan itu emang sangat manusiawi ya. Kamu telah membuat pilihan yang penting bagi diri kamu sendiri,
tetapi ada perasaan yang kuat untuk tetap menghormati keluarga dan tradisi yang ada. Nah, mungkin saat ini kamu merasa seperti berada di antara dua dunia nih ya kan, karena eh, apa ya namanya, kondisi tempat tinggal saat ini gitu ya kan. Nah, saya ingin kita mencari cara untuk mengelola perasaan ini agar kamu bisa merasa lebih damai dengan pilihan kamu. Apa yang menurut kamu bisa membantu kamu merasa lebih nyaman dengan pilihan yang sudah kamu buat, meskipun keluarga mungkin tidak sepenuhnya setuju. Saya pikir mungkin saya perlu cara buat berbicara dengan orang tua saya tanpa merasa seperti saya mengabaikan mereka. Saya ingin mereka tahu bahwa saya menghormati mereka, tetapi saya juga ingin mereka mengerti mengapa saya memilih jalan ini. Tapi saya tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya tanpa membuat mereka merasa kecewa. Ya, itu adalah langkah yang sangat baik ya, ingin berbicara dengan mereka secara terbuka gitu kan. Mungkin kita bisa mulai dengan berpikir tentang bagaimana kamu bisa menyampaikan perasaan kamu dengan empati agar mereka bisa mendengar dan memahami perspektif kamu tanpa merasa diserang gitu ya kan. Nah, dalam komunikasi lintas budaya ini, pentingnya untuk mengakui nilai-nilai yang mereka pegang. Sementara juga berbagai alasan kamu memilih jalur yang berbeda. Ini mungkin membutuhkan beberapa kali percakapan. Jadi penting untuk bersabar dengan diri kamu dan dengan mereka. Nah, apa yang kamu pikirkan tentang mencoba pendekatan tersebut? Itu terdengar masuk akal. Saya ingin mereka tahu bahwa saya tidak sedang melawan mereka, tapi saya sedang mencoba menjadi diri saya sendiri. Mungkin jika saya menjelaskan bahwa ini adalah keputusan yang penting bagi pertumbuhan saya, mereka bisa lebih menerima. Nah, itu adalah cara yang sangat penuh pengertian ya untuk mendekati percakapan tersebut. Nah, kamu nggak harus membuktikan bahwa kamu itu benar atau mereka harus atau mereka salah gitu ya kan. Nah, tetapi lebih kepada mencari titik tengah di mana keduanya nilai keluarga dan kebutuhan pribadi Anda gitu bisa dihargai di antara kamu dan orang tua kamu ya kan. Ini mungkin memerlukan beberapa upaya, nah, tetapi dengan komunikasi yang jelas dan penuh rasa hormat, kamu bisa menjaga hubungan dengan keluarga sambil tetap mengikuti jalan yang kamu pilih. Ya, itu adalah langkah yang besar ya. Nah, dan saya sangat senang mendengar bahwa kamu merasa lebih tenang sekarang ya. Komunikasi yang terbuka dan penuh empati itu merupakan kunci untuk menemukan keseimbangan antara dua dunia ini. Nah, kita bisa melanjutkan diskusi ini dan mengeksplorasi lebih lanjut langkah-langkah yang bisa kamu ambil untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga kamu. Nah, sementara juga menjaga identitas dan pilihan pribadi kamu. Jangan ragu untuk kembali kapan saja kamu merasa perlu untuk berbicara gitu loh. Terima kasih banyak. Sekarang saya sudah merasa lebih percaya diri untuk berbicara dengan mereka. Saya akan berpikir tentang cara-cara untuk mengungkapkannya perasaan saya dengan cara yang lebih baik. Oke. Nah, itu sangat baik ya, dan saya yakin kamu akan menemukan cara untuk
berbicara dengan mereka dengan cara yang baik dan penuh penghormatan gitu. Nah, ingatlah bahwa ini adalah proses yang mungkin memerlukan waktu dan saya di sini untuk membantu kapan saja kamu membutuhkan ya, membutuhkan dukungan gitu. Nah, mungkin kita bisa lanjut untuk ke sesi berikutnya ya. Nah, terima kasih telah berbagi banyak hari ini, sudah banyak bercerita hari ini. Saya sangat senang bisa membantu kamu melihat cara-cara untuk mengelola tantangan yang kamu hadapi dalam kehidupan kamu belakangan ini. Nah, semoga percakapan dengan keluarga kamu ini nanti bisa berjalan lancar ya, dan saya yakin kamu bisa menemukan keseimbangan yang tepat antara kamu dan juga keluarga kamu. Nah, jadi jangan ragu untuk kembali jika kamu merasa butuh dukungan lebih lanjut. Terima kasih. Saya merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan ini dan saya akan mencoba berbicara dengan keluarga saya dengan cara yang lebih terbuka. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Ya, sampai jumpa ya. Saya tunggu cerita selanjutnya. Oke, ya terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali.